shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Fa la la la. Drink. Fa la la la. Fa la la la. Shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Fa la la la. Drink. Fa la 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 la. Fa la la la. Shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Fa la la la. Drink. Fa la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Culture. Halo, welcome back to Kamui TV. Jadi kita bakal ngadain podcast dengan namanya Ngalcer, guys. Asik. Yaitu ngopi lenggah cerita. Buat tepuk tangan dulu. Yang di tribun mana suaranya? Yang di bawah mana suaranya? Oke, jadi pada podcast kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial nih. Jadi siapa nih, Nay, tamunya, Nay? Tapi kali ini kita mau kenalin diri kita dulu dong. Oh, ya boleh kan? banget sih. Bersama dengan aku Nay Siva, si imut dan mengemaskan, dan Asik. Sama gue si ganteng yang polos dan tidak kejam. Oh. Gue Dayat, panggil gue Dayat ya. Kalau enggak juga Michael juga boleh. Idi cakep kata dia. Dan bintang tamu spesial kita kali ini, welcome Mas Mufti. Hai. Dan Mas Mufti ini adalah siswa kayak kita juga dari SMK Muhammadiyah 1 SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan gokilnya kenapa kita undang di sini karena Kenapa tuh? dia tuh lagi PKL kan ya. Lagi PKL tapi masih mau aktif-aktif lomba. Kan Asik. gokil. Kita ini kan, lagi sibuk-sibuknya padat-padatnya kayak gini, kita udah mau minta liburan, gimana dia yang lagi padat PKL, Ya capek. juga ya. Tapi sebelum itu boleh dong sapa dulu sobat-sobat culture yang di rumah, dari kelas berapa, jurusannya apa, dan sibuk apa nih. Yuk. Nama tadi udah ya? Iya. Ya udah. Kelas berapa, Ya, jurusan boleh. apa? Oke, kenalin semuanya, nama saya Mufti dari kelas 12 TKJ. 12 TKJ, 12 oke. TKJ. Nama kesibukan ya? Yes. Ya, kesibukannya, Mas. Kesibukannya sekarang nggak ada ujian PKL. Ujian laporan, sorry. Sekarang sih itu aja, sisanya ya udah, nggak ada apa-apa lagi paling. Oh ya nih, kita belum tanya satu lagi nih. Apa nih? Mas Mufti ini kalau dilihat-lihat tuh mukanya bukan orang Jawa banget. Kalau aku lihat ya, Kan karena kita kan Jaksel ya? Gue mah Juksel. Oh, Jaksel. Jogja Jogja Selatan. Selatan. Iya. Kalau beliau ini Kalau Mas Mufti sendiri tuh Oh. dari mana asalnya? Asli Bekasi. Bekasi. Oke. Suka makan gultik berarti nih. Jauh dong dari Gultik. Bekasi Selatan. Bekasi Selatan benar. Oh, Berarti kita enggak aku kamu dong. lu gue enggak sih Oke, boleh. Gue aman ya? Lo gue aman. Aman Jujur gue sih. dapet banget sih. Asik. Dan PKL nih jujur aku penasaran ya, karena kan kita kan masih kelas 11. Iya. Kita juga nggak tahu nanti PKL bakal kayak gimana. PKL Iya. tuh mainnya capeknya ya. Capeknya tuh di fisik apa di mental sih? Apa dua-duanya? Kalau berdasarkan pengalaman tuh yang paling kena sih bagian fisik pertama. Oke. Karena kan gue tuh di bagian yang banyak-banyak manjat, terus jadi kuli juga sekalian. Yang ngeklaim palu-palu itu sekalian ada. Iya. Terus manjat-manjat tower, terus sama mental juga ada. Ya mentalnya pas manjatnya itu. Oh, takutnya Paling. itunya. Iya, benar. Bagian berarti mainnya ke teknis ini. Teknis. Oke, gokil Oh ya, gokil. kalau boleh tahu nih, buat Mas Mufti yang jurusan TKJ itu ambil PKL di mana, Mas? PKL-nya ya karena tadi udah manjat-manjat tower pasti di ISP atau Internet Service Provider, itu penyedia layanan internet. Di mana tuh? Sebutin namanya nih, nggak apa-apa. Enggak, Lokasi. Gitu aja Oke. lah ya, lokasi enggak apa. Lokasinya itu di kalau patokannya itu di area Jogakarian. Untuk di sini pasti berarti ya Jalan Parangtritis lah. Oke, Gitu. oke. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang prestasimu, karena kan kemarin kita di media sosial MUHI itu ini bener-bener nonjol banget ya. Iya, kelihatan banget ya. Juaranya wibawanya dengan dia memakai ini jasnya Iya, itu. auranya itu nambah banget itu loh. Iya, guys. tapi kan di PKL kan capek, sibuk. Bener banget. Nah, tapi kenapa masih mau aktif lomba gitu loh? Kenapa ya udah kayak Kenapa sih enggak fokus PKL fokus aja PKL gitu? aja gitu loh. Kenapa? Karena satu kesempatan. Kalau Oke. gue tuh tipikal orang yang kalau ada kesempatan ya udah dijalanin dulu aja. Terus nanti sekalian di planning dulu aja. Jadi gue tuh tipikal orangnya yang
oh ada ini, ya udah ikutin dulu aja siapa tahu rezeki gitu kan. Terus ini kalau untuk masalah wah nanti capek apa enggak itu dipikirin di akhir aja. Terus dari sekarang itu pinter-pinter bagi waktunya aja, manajemen waktu Siap. gitu. Terus sama mungkin karena pengen balas dendam aja kali ya. Balas dendam. Balas Kenapa dendam ini tuh? dalam hal yang baik ya, karena balas dendam yang paling baik itu adalah dengan menjadikan diri kita lebih baik gitu. Kita Asik. buktiin kalau orang lain tuh salah gitu. Asik. Kata-kata yang bijak banget ya guys ya. Nanti di ini ya. Ini karena apa namanya? Kamu kemarin kan lombanya tuh news reading kan? News reading. Itu awalnya kamu suka lomba-lomba tuh emang udah dari dulu apa baru-baru SMK ini sih? Kalau lomba jujur dari lama banget sih, dari TK justru. Dari TK. Iya. TK masih inget gak kayak lomba awal? Ya kalau TK tuh lombanya ya paling kayak lomba-lomba anak TK biasanya kayak lomba yang ke fisik, ya yang kayak adventure apa segala macam seru-seruan gitu. Kalau yang SD lomba keagamaan ada, terus lomba kepramukaan ada, ya sama lomba olimpiade juga ada. Oh gokil ya, SD main olimpiade. Oh ya, tapi Gila. gue ada penasaran sih sama Mas Mufti nih. Asik. Oke. Kenapa ikut lomba kan di Olimpiket ya? Sedangkan tuh banyak banget pilihan lomba-lombanya. Kenapa milih lomba news reading padahal kan ada lomba robotik yang sesuai jurusan gitu kan? Atau salah jurusan atau gimana nih? Boleh dijawab. Oke, kalau ngomongin salah jurusan sih enggak, karena dari kecil gue udah dikenalin sama orang tua tuh komputer juga. Iya. Ya jadi udah satu jalur lah. Terus kalau untuk Inggris karena memang mau fokus ke Inggris juga, terus ditawarin juga sama guru bahasa Inggris. Jadi kayak ada news reading, oke, ya udah jalanin aja gitu. Terus juga itu poin yang paling penting public speaking, karena public speaking juga udah dari SD. Udah dilatih. Jadi ya udah langsung aja jalanin aja gitu. Dan alhamdulillah jadi. Kenapa nggak masuk sini gitu loh broadcasting kan kita jujur sungkem ya. Karena kita juga belum berani untuk main lomba itu. Karena kan anak TK aja mainnya ke teknis kok masih bisa main lomba-lomba news reading, speech juga kan. Speech. Terus juga udah main tingkat ke provinsi kan gokil. Tepuk tangan dulu dong. Gokil. Terima kasih. Respect abangku. Respect abangku nggak tuh? Tapi gue salut sih sama Mas Mufti. Dia itu kayak PKL udah capek banget dia sampai manjat-manjat ke tiang-tiang iya. tinggi gitu ya. Masih sempet-sempetnya loh ikut lomba. Yes, betul. Dan itu dia nggak terpaksa, dia kayak sukarela gitu. Udah lah ikut lomba. Palingan gue juga menang. Asik gak? Karena memang passionnya udah dari dulu di situ ya. Gokil. Selain lomba kan public speaking kan mainnya di situ ya, lombanya di speech, news reading. Kamu ada yang sering kayak nge-MC kah atau ikut organisasi Ada. yang lain kah? Boleh nggak sih dikasih tahu nih? Oke, kalau untuk waktu SMP itu kalau organisasi ada OSIS. Jadi dilatih juga di situ public speaking karena ada masa ketika kita harus ngobrol di depan umum gitu Yes, kan. itu. Terus kemudian langsung loncat aja ke SMK. Waktu itu kan SMK saya pindahan, pakai gue ya, sorry. Gue Aman, pindahan, gue pindahan Aman kelas banget. 10 itu masih di Jakarta. Terus di situ ada pengalaman berapa kali ya? Sekitar 4 kali jadi MC acara dari organisasi sama acara dari sekolah. Wah gokil sih. Karena kan MC juga perlu ini ya, perlu apa namanya? Kepercayaan diri yang tinggi banget. Gokil sih ini. Apalagi ngomong depan umum. Kita aja yang kadang ngomong depan kamera juga gitu. Kadang kita juga aku gitu. Tapi gimana sih Mas caranya Mas Mufti itu ngelatih kepercayaan diri, apalagi buat public speaking kan kepercayaan diri mungkin jadi nomor 1 ya. Yes, buat betul. ngomong depan umum itu gimana? Oke, kalau yang pertama sih ini kalau misalkan untuk ya maksudnya ini penting juga, cuman nggak kalau misalkan udah terlambat ya nggak apa-apa sih. Pertama tuh dilatih dari kecil, Dari kecil. dari lama lah istilahnya. Karena kalau misalkan udah dilatih dari lama, kedepannya tinggal ngalir aja gitu kan, udah gampang gitu. Cuman kalau misalkan telat ya nggak apa-apa, tetap belajar karena telat lebih baik daripada nggak sama sekali gitu kan. Betul. Terus yang kedua itu ya kalau bisa pikiran itu jangan nervous. Karena kalau misalkan ketika kita nervous udah di atas panggung, udah masanya kita untuk public speaking, pasti akan ngeblank. Jadi kita nggak bisa, fokus kita tuh dipecah di situ. Fokus kita terpecah. Yang tadinya kita mau mikirin gimana cara kita dapat hati audiens, Yes, Iya. betul. malah kita mikirin hal yang nggak seharusnya kita pikirin lah gitu. Jadi itu ngeblank. Jadi kita nggak dapat hati audiens. Ya apa yang mau kita omongin nggak tersampaikan gitu. Itu aja sih. Ini kan kamu banyak menorehkan lomba ya, ada speech, terus juga esai Saya apa ada. nih? Kemarin. Esainya temanya itu
aduh lupa lagi. Oh, Gen Z, peran Gen Z Gen itu Z ya? dalam menumbuhkan identitas karakter bangsa. Itu yang tema yang ku ambil itu ku angkat judulnya apakah generasi Z generasi yang lemah gitu. Oh. Itu berupa pertanyaan gitu. Iya. Itu ya seputar generasi Z ini generasi yang lemah nggak ya, gampang keculik nggak ya? Karena kan karena udah masanya globalisasi, udah perkembangan internet udah di mana-mana gitu Iya, kan. benar banget. Kadang ada budaya global yang asal masuk aja ke kita nggak difilter gitu kan. Jadinya kita pikir kayak oh Perlu nih. perlu nih kita tekenin kayak oh generasi Z itu generasi yang lemah ya nggak ya? Asal ke filter nggak ya? Terus dampaknya ke kita bagus nggak ya? Terus caranya ngatasinnya gimana? Itu yang saya angkat. Itu yang gue angkat jadinya karena beneran relate juga sama kita, Yes. tinggal Udah tinggal dalamin udah aja berdasarkan kan. pengalaman gitu. Terus juga news reading. News reading kan basicnya ke bahasa Inggris ya Bahasa kan. Inggris. Emang udah ini apa les bahasa Inggris atau kayak gimana, kayak sering juga kan ikut-ikut lomba bahasa Inggris kayak gitu. Sering. Apakah ada kursusnya atau emang udah dari dulu udah di Ya, rumah atau basicnya dari pakai kecil bahasa udah Inggris? diajarin pakai bahasa Inggris. Justru dari kecil itu malah apa ya? Nggak begitu tertarik. Karena Asik. Ya karena nggak ada alasan tertentu untuk kayak nggak dikenalin juga sih. Maksudnya kayak itu juga untuk formalitas aja untuk pelajaran yang ada gitu kan. Kalau misalkan SD, SMP gitu. Nah sebenarnya dari SD kelas 6 kayaknya udah ada ketertarikan sih. Cuman pas SMP karena waktu itu gurunya sorry ya nih, karena gurunya agak nggak jelas aja jadinya yaudah lah kayak ih apaan sih nih guru kagak jelas banget. Lah ngejelasin tuh nggak, maksudnya ngerancu gitu lah. Jadi buat kita tuh nggak ada alasan untuk belajar dari dia gitu. Terus pas SMK baru ketemu asiknya gitu. Oh, Di situ bener-bener ceter nih. dilatih, difokusin. Terus pas kelas 11 malah justru untuk kursus apa segala macam tuh belum ada. Jadi belajarnya otodidak dari buku dan dari online media sosial, udah dari situ aja. Jadi nggak susah-susah ya ternyata ya. Kalau misalkan udah paham, sorry kepotong ya. Kalau misalkan udah paham polanya, terus ya tensisnya, tata bahasa itu udah gampang. Tinggal kita ngapalin vocab atau kosakatanya itu udah. Itu. Gokil. gila sih itu tapi kayak sekarang kan banyak ya kayak Gen Z yang belajar otodidak tuh kayak males. Sedangkan Mas Mufti sendiri kayak membara-bara gitu lah pengen belajar. Bara. Kok bisa gitu ya? Terus kamu ada ini nggak sih masa-masa tertekan gitu nggak sih, kayak main itu kan otodidak ini Iya. sendiri. Ada masa-masa tertekan kayak udah capek, males Ya kayak mikir nggak bisa Nah, itu. apaan ini nggak bisa gua ini. Tertekan ya, nggak bisa. Mungkin ketika waktu itu sebelum ngejar bahasa Inggris banget, sebelum fokusnya salam bahasa Inggris, atau mungkin sama mapel lain lah gitu. Ketika ada dihadapkan kayak, wah ada olimpiade nih, lagi pengen ikut olimpiade, cuman effortnya tuh masih nol gitu. Oh ya. Nah, ketika itu pas dikasih kisi-kisi kayak, oh ini tuh kayaknya kompleks juga nih, dan itu tuh sistemnya kebut semalam belajarnya tuh. Jadi ketika itu benar-benar di fase yang kayak, wah susah banget, wah nggak bisa gitu. Nah terus selain itu ada cerita lain di mana ketika ada lomba juga, ini lombanya lebih ke speech sih. Nah cuman kan waktu itu karena dikasih cuman temanya aja, nggak dikasih Iya. Teksnya. bukan teksnya sih, kayak formatnya seperti apa Oke. gitu. Formatnya sih ada, cuman maksudnya alurnya tuh seperti apa gitu nggak Yes. ada. Nah jadi bisa dikatakan salah masukin tema pun nggak, cuman kurang sesuai sama apa yang dipengenin sama juri gitu kan. Yes. Nah di situ kayak yang lainnya pada pakai kisah nyata gitu. Ya gue juga pakai kisah nyata sih, cuman kayak berdasarkan orang lain gitu loh, bukan cerita gue sendiri gitu. Karena yang lebih inspiratif tuh disari justru dari situ gitu. Oke. Terus ketika ada pengumuman finalnya, karena gue nggak masuk, jadi kayak Udahlah. ternyata cuman salah gitu, keliru dari awal tuh. Ya udahlah gitu. Tapi setelah itu kayak oh ya udah jadiin pelajaran aja gitu. Dari situ. Ini tapi kamu ikut lomba-lomba kayak gini, apa namanya, lingkungan dukung nggak sih, kayak dari orang tua, teman-temanmu atau your pasangan gitu? Ada pasangan nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nanti Jadi- bakal ada yang deketin sih kayaknya. Belum. Tadi ini kayaknya buat Mas Mufti kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak punya pasangan Nah iya ya. nggak sih, orang seganteng ini. Ya orang Jaksel juga ya. Makanya itu kan. Di ghosting. Oke, lanjut. Lanjut. Curcol ya. Tadi apa? Sampai mana? Ini lingkungan. Oh, lingkungan ya, sorry. Kalau lingkungan justru awalnya tuh dari kecil tuh justru orang tua nekenin. Jadi sempet
ya stres juga lah sedikit. Iya. Terus kalau sekarang ya tetap mendorong aja, cuman nggak yang sampai separah dulu gitu. Kalau dulu emang antara nilai atau misalkan kurang sedikit menuju entah juara entah apa pasti kena omel. Oh gitu. Ya. Jadi sekarang tuh bener-bener motivasinya kayak ayo harus bisa, nggak harus juara sih, maksudnya harus bisa nunjukin kalau misalkan gue tuh bisa nyelesain ini, kalau misalkan gue tuh kompeten untuk ini, nggak harus menang tapi yang penting gue bisa gitu. Udah. Tapi kalau dari cerita itu, sorry aku oke, potong ya. aman-aman. Dari ceritanya Mas Mufti tadi, kan tadi katanya kalau misalnya kalah kadang dimarahin juga kan. Iya. Ya itu bisa jadi bikin Mas Mufti tertekan nggak sih kayak gitu? Awalnya tertekan karena pada dasarnya gue nggak ngelakuin diri itu buat diri gue sendiri gitu. Gue ngelakuin itu tuh orang lain, dan di situ gue nggak tahu kedepannya itu akan seperti apa dengan ini gitu. Nah sekarang alhamdulillah orang tua gue udah ya mungkin entah sadar entah gimana dapat tidak ya, nggak yang mendorong banget, tapi yang penting anaknya tuh Yaudahlah. mau gitu, mau berkembang gitu. Jadi sekarang ya udah biasa aja gitu. Jadi enak ya Enak, menjalaninya. enak. Karena Berjalan. memang dari restu orang tua juga udah Benar, main, udah benar. ini. Dan nggak ada Nggak ada tekanan. keterpaksaan. Yes, Benar. betul banget. Ini kita kayaknya ngobrolnya bener-bener dalam banget ya, udah main Iya, ke udah orang dalam banget tua. Mungkin kita lebih kalem lagi, kita main games kali ya. Boleh. Udah oke. Games apaan tuh? Udah ada tandanya. Dari kita bakal masuk ke Takon Takon Pojer. Pojer. Asik. Jadi buat kalian yang belum tahu nih, kita bakal sebenarnya ini sama kayak Truth or Dare. Yes, betul. Bedanya bahasa Jawa aja. Jadi Jawa kita aja. bakal kasih tantangan sama pertanyaan, Yes. beberapa pertanyaan ke narasumber kita yaitu Mas Mufti. Ya soal kepribadian dia, soal aktivitas dia di sekolah dan lain-lain lah ya. Jadi bisa dilanjut sama Gue. hostnya ya. Naik. Tapi uniknya tadi kita juga baru dapat obrolan. Apa tuh? Kita juga main ternyata. Kita juga main jadi kayak katanya biar sportif, biar adil katanya. Gokil, Yaudah, gokil. tapi ini ternyata disuruh jadi 2 kali main. 2 kali main. Oke. Muter nih kita. Mutar. Wah, gue pulang aja. Jangan. Enggak, kita main di sini. Orang udah ada bintang tamunya, atau kita ini ya? Oh enggak, ini aja langsung. Langsung ini udah ada ya. Belum ini siap buat sih, jujur ya. Yes. Ini gua nggak tahu jujur ini isinya. Tapi Ini kita campur. nggak harus jawab kan, kayak Jawab lah, gila. Jawab kan ya? Jawab kan? Nah. boleh deh, ayo deh. Dari ini jujur kita nggak ada yang tahu ya. Soalnya yang Oke. tahu tuh cuman tim art kita. Asik tim art gak tuh? Wah, gila lu. Lama banget dah. Terlalu. Dibuka aja ya, sorry ya. Aduh, gue takut ya jujur. Gue takutnya dapet ini nih pada iseng-iseng nih. Takut. Jujur takut banget. Lu dulu dah, gue takut dah. Ya, gue jujur. Mau ketawa. Yaudah nih satu dulu. Ntar bukanya sama-sama ya. Oke. Ini lu dulu dah. Oke, boleh. Sampai satu-satu apa opimpa. Ini jujur ya, Jujuran aja gue, kita main di gue sini. nggak bisa, Yeah. nggak bisa main ini sih. Maksudnya nggak bisa, belum tahu permainannya gimana. Jadi, Lagian ada aja idenya. Siapa duluan nih? ide siapa sih ini? Ini siapa sih ini gitu. Kapan dibuka nih? Tadi dulu satu-satu. Dari Oke. Dari lu lah lagi. Oke. boleh. Oke, balik. Lu kasih tahu lu baca ya. Oke, coba aja ya. Enggak, ini gampang sih. Kalau lagi bad mood, kamu tim rebahan atau jalan-jalan? Oke, bisa jawab nih sekarang nih. Oke. Langsung ya. Boleh. Tim rebahan sih. Asik. Kenapa? Nge-scroll. Karena kalau jalan-jalan tuh ya nggak tahu mau kemana aja gitu. Dan ya gitu, jomblo. Asik, jomblo nih ya. Kamu yang Oke, sabar abis ya. ini dia bakal dapet pacar kok. Nggak, abis ini tipe-tipenya udah masuk. Yuk. Siapa ya? Lu dulu ya. Oke lah, boleh dah. Ya, Iya. Yang haus. Apa? nyanyikan satu lagu tanpa musik. Oke, boleh. Enggak. Harus langsung bisa, Ege. bisa. Bisa sportif dia aja mau. Iya kan? Langsung Ege. Ini aja dah, tanpa lagu kan ini kan, tanpa musik kan. Satu inilah, satu kata lagu aja dah. Satu bait aja, satu bait. Tak bola balik. Asik. Asik. Yang lu sering nyanyiin Ege?
Apa ya? Setoran Yang Bilqis. velocity itu apa? Setoran Bilqis ya guys, setoran Bilqis. Cikit cikit. Ah, yang cek apa yang cek itu? Cikit. Oh, udah ya. Nggak ada yang gila Udah, orang udah. nih. Halo gede. Dari satu juara lagi gue bilang. Suara berat ini mah. Jujur kamu lebih takut gagal atau takut nggak dianggap? Nggak usah aja lu. Jujur kagak cocok sih pertanyaan. Bentar. Takut apa ya? Takut gagal apa takut nggak dianggap? Dua-duanya takut gue. Takut sama setan gue takut, sama dia aja gue takut. Gimana Ngapain takut sama gue lu? kamu nyokot? Bukan gua. Maksud. Lanjut lagi ya, kita mana itu tadi? Nah, lu duluan. Gue lagi nih. Enggak, lu dulu, nanti kita ngambilnya nanti. Coba lu dulu. Lah. Gak gitu lah. Satu nih ya, yang kecil aja nih, pendek nih. Tar lu. Katanya mau bareng-bareng. Boleh. Lu. Dulu ya. Ya. Lagi repot banget nih. Siapa ya? Tadi pertama siapa? Lu ya? Lu. Sekarang terakhir. Tadi kan gue udah terakhir. Lah iya, sekarang pertama lah. Oh. Apa penyesalan terbesar? Asik. Lagian yang bikin ini melo aja dah. Apa penyesalan terbesar? Perasaan lu gak punya masalah ya? Kurang ajar. Mentang-mentang anak Jakarta banyak ini mentalnya gede ya. Mental gede Jadi dari mana? banyak masalah. Mental gede orangnya kecil sekarang. Kurang ajar. Sorry. Kurang ajar banget. Ntar ditit gak tuh? Enggak tuh. Lanjut gimana tuh? Apa penyesalan terbesar? Penyesalan terbesar itu gak bisa berbakti kepada orang tua. Asik. Karena ya jujur itu nyesel sih kalau misalnya nggak berbakti sama orang tua, kita nggak dapat restu orang tua nggak sih? Amelo, udah. Tapi kan bisa jadi nggak jadi. Ya. Apaan gitu soalnya tuh. Demi Allah. Boleh. Ya nggak jadi. Apaan? Bicara dengan logat daerah selama 1 menit. Gila 1 menit. 1 menit. Nih yang bikin ngaco Kurang nih. ajar nih. Ngaco emang. Nih gue balikin buat lo. Logat daerah ya. Daerah apa? Daerah yang luas kan? Daerah Banjar. Udah Banjar gue gak bisa. Gue mah orang Jaksel anjir. Daerah Jaksel. Nah, Jaksel, coba Jaksel. Jaksel. Kata lu Jaksel. Oh iya Jaksel ya gue ya. Tapi tadi mengakui Jaksel. Iya. Pingplang. sorry. Gue kadang Jogja, kadang Jaksel, gue Jakarta. Ada 2 ya? Ayo. Gue logat mana ya? Betawi aja gue ya. Oh iya ya. Logat Betawi aja gua ya. Gue tuh biasanya makan gultik ya di Blok M tuh 50 piring gue. Gila. Lu pada pernah makan gultik gak? Lu makan gak? Jujur sih kalau misalkan yang di mana tadi? Belum. Yang mana emang lu tadi udah ngasih tahu? Lu mah jujur lu kurang sih. Izin nggak nyampe kurang sih. sih, Nggak jujur nyampe sih. kurang. Tapi nggak Soalnya apa-apa. gue sendiri belum pernah ke Jaksel gua. Lu ngomong makan gultik 50 kan? Ngomong makan gultik 50. Tapi izin prestasinya dia lebih gede. Asik. Ya udah, gue Tapi asal aja kali ya. tapi soalnya nanti kita nyusul. Amin. Enggak nyusul makan gultik. Udah nih gue udah nih bahasa apa pakai bahasa daerah. Sekarang Loh. lanjut nih. Oke, lanjut. Mas Mufti. Oke. Apalagi nih kayaknya ada hubungan sama Enggak sih. Enggak, Enggak. Ini Ya Allah. Kiu. Bang, lebih ke personal aja sih. Kebiasaan buruk yang sulit kamu hilangkan. apa nih? Mbak minum dulu batuk. Orang TBC mah lu. cowok mah semua tahu ya pasti ya. Waduh. Apa tuh? Yung. Apa tuh? Apa tadi kesalahan? Kebiasaan buruk Kebiasaan. yang sulit dihilangkan. Ini gak sih? Kalau gue sih sholat ya. Ah, Itu mah kebiasaan terbaik kan, Yo, enggak kan- dong. kan kurang minum deh kayaknya. Kurang Ya nih, minum dulu. minum dulu deh Eh, sampai cair ya sebat dulu nih. Oh ya, minum dulu ya. Oke, Sampai sambil mikir, cair sambil mikir, statusnya. sambil mikir, sambil Aman jawab. banget, aman banget. Aman banget. Ya Allah ya, kata-kata dari mana ya? Kata-kata Kebiasaan buruk yang paling sulit dihilangin apa ya? Kalau sekarang mungkin apa bahasanya ya? Ngulur waktu sih. Oh, Ya. tapi dia masih positif ya ngulur-ngulur waktu ya? Ya sama kan? kayak gue tapi Dah. mukanya juga sama kan? sorry. Ya, iya sama dah. Tapi emang jujur sih
ngolor-ngolor waktu itu susah banget buat dihindari. Susah. Ini ngolor tadi. Iya, gua ngolor juga. waktu, bener-bener ngolor waktu demi Allah. Jujur gue juga iya sih. Tapi ya udah sih hidup juga kan kayak orang Jawa tuh pernah bilang gini. Urip yang ini, Mas. Asik. Apaan tadi? Gokil. Urip yang ini, Kimas. Tapi kenapa kebanyakan anak cowok kayak gitu ya? Soalnya kita nggak tahu ngapain. Deh, No emang reason. iya. Emang iya. No reason. No reason. Maksudnya kayak nunggu waktu yang tepat, nunggu niat mungkin dan sebagainya gitu. Bener, soalnya kayak gini misalnya aja. Oke. Pernah nggak sih lu kayak bangun jam 6 pagi nih. Hmm. Tapi sekolah kan masuk jam 7.15 ya. Kayak masih jam 6 nih. Nanti dah setengah 7 dah. Wah, baru setengah 7. Nanti dah jam 6.45 gitu kan mesti pernah ya. Ah, Kan? gitu. Itu kita sebenarnya cuman kayak buang-buang waktu tuh bullshit sebenarnya. Kenapa? Kayak kita tuh bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu waktu yang tepat. Benar. Udah gitu doang. Benar. Emang cewek gak pernah molor ya? Lu cewek-cewek itu pada Deh. make up, pada Nah, make up Deh. keluar Itu. sama bener. Kita kagak pernah ngolor ya? Nggak pernah ngolor. Apaan? Lu yang ngolor, Ege. Nah, Gue mah ada alasan. Kita- Mata gue kita- bintitan nih. nggak kelihatan tapi kesian ya. Sorry ya, sorry. Tapi dia effort loh kesini, walaupun bintitan dia masih effort kesini loh. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut dong. Ya gokil sih kita main apa takon pojeder. Takon Harus- pojeder. Tapi pokoknya besok di podcast besok harus ada ini lagi sih. Ini seru sih. Kalau misalnya main lagi, mainnya berapa ronde gitu kan. Kita langsung lanjut lagi ngobrol ya. Boleh. Ini jujur aku penasaran dari semua lomba yang kamu ikutin. Yang mana yang paling kayak berkesan? Ini nih yang paling gua bener-bener apa ya? Tekenin kayak butuh banget prosesnya susah banget gitu. Yang berkesan waktu itu. Sebenarnya kalau misalkan yang paling berkesan nggak karena proses yang susah juga sih. Oke. Cuman karena keyakinan diri aja. Itu Oh. pas SD. Wow. Jadi lombanya Masih ingat? Lomba mewarnai itu. Ini Masih. asal ini aja. Gue potong nih. Enggak aman. Lanjut. Lombanya sih simple ya, cuman lomba baca surat sebenarnya, baca surat pendek. Cuman di situ kayak bener-bener Pressure-nya. dari pressure tuh terus kayak keyakinan diri gitu. Di Yes. situ bener-bener minder banget dan ya udah pas pas habis antara habis atau sebelum lomba itu nangis. Wow. Wajar anak SD lah. Iya. Nah, Kelas berapa tuh kalau gue tahu? kelas 2 kayaknya. Kelas 2 apa kelas kelas 3 SD gitu. Oh itu umum banget sih kok misalnya sebelum lomba nangis ya waktu itu ya. Gue dulu juga begitu. Sampai bedak gue kehapus. Gara-gara nangis. Bener celupuk tapi gara-gara nangis kehapus. Tapi di SMK ini ada. Kalau di SMK yang benar-benar berkesan sih. Ya semuanya berkesan sih, cuman yang benar-benar ngerubah itu pas SD itu. Karena ya meskipun nangis, Yes, tapi lu mau lanjut. bener gue tetap lanjut sampai selesai dan itu juara 1. Oh iya? Iya. 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 Gila. FYI juara 1. Gokil. Berarti nangis tuh keberkahan ya. Bener, Kayak air mata bukan- mau bakar bukan? Iya, bukan berarti nangis tuh cengeng. Jadi Iya. gini, jangan pernah nangis di suatu tempat, tapi menangislah di suatu perlombaan. Asik. Karena siapa tahu kita akan mendapatkan jati diri kita sendiri. Asik. Kata-kata nanti ditulis ya, diedit yang bener ya. Respect. Gokil. Respect jujur. Minum dulu deh. Enggak, udah Haus minum banget. nih dari tadi. Kebetulan enak banget ini ya. Terus apa namanya? Menurutmu sekolah kita ini udah kasih ruang belum sih buat anak-anak yang pengen berprestasi tapi masih malu? Untuk kalau misalkan dalam artian ngasih ruang sih udah ya. Karena karena waktu itu gue pernah lombanya tuh bukan sekolah yang nawarin tapi gue yang ngajuin. Oh. Nah, itu pun langsung Itu gokil gurunya sih. bener-bener maju gitu. Mau. Apa tuh? Lombanya waktu itu esai, cuman itu nggak juara juga, cuman nggak apa-apa. Dan itu ya gurunya benar langsung kayak oh ya udah nanti kirim ke saya semuanya postingan di IG-nya, terus cara pendaftarannya kayak gimana Udah langsung lanjut. di ACC. Terus kalau yang untuk malu ya tinggal ngasih keberanian diri aja gitu sih. Tapi kan kemarin esai juara nih. Beda esainya. beda. Ya, Udah lomba itu. Tapi sama-sama esai lah ya. sama-sama esai. Nah, dari semua lomba kita pengen tahu nih pelajaran paling besar yang kamu bisa dapat. Tapi bukan soal juara tapi soal diri kamu sendiri. Oke. Ini. Yang pertama sih atas dasar keyakinan diri dulu aja. Gimana ya? Niatnya. Jangan ragu untuk mencoba sesuatu gitu. Asik. Kita nggak tahu kita tuh di sana tuh
penilaiannya seperti penilaian dari orang tuh seperti apa Yes, gitu. Yang betul, penting betul, kita betul. tuh bener-bener effort kita 100%, kita bener berusaha, terus biarlah orang yang menilai. Dah gitu. Dayat kena banget ya. Respect abangku. Respect abang. Jujur. Gue juga kena loh. Ya udah niat aja dulu, terus habis itu nggak usah mikirin apa-apaan. Kan emang juga orang kan nilainya juga beda ya kan. Benar. Kita kadang tuh kalau misalnya pengen lomba kayak gini, besok ini enggak ya? Besok orang ngeliatin gue gimana ya? Terus jurinya bakal suka nggak ya sama penampilan gue? Kadang kan begitu ya. Benar. Pressure kita udah dari awal emang udah tinggi banget. Tapi pas di sono kayak kadang pernah nggak sih ngerasain kalau misalnya udah di depan udah ya udah luas kan? Iya, benar. Gokil sih kata-kata hari ini. Terus Kata-kata hari ini ya. kata-kata buat kedepannya juga. Buat kedepannya. Terus kamu kalau misalnya boleh balik ke diri kamu yang pertama kali lomba, kita tarik ke belakang ya. Tarik ke belakang. Oke. Kita ulur. Kita tarik nih. Kita ulur nih. Apa yang kamu pengen bilang ke diri kamu sendiri pas waktu itu? Dalam nih ya. Dalam jujur. Cukup dalam sih jujur. Cukup dalam. Oke, untuk diriku yang dulu, Asik. jangan ngulur-ngulur waktu, jangan malas-malesan. Kalau misalkan memang mau mulai dari awal, dari saat itu juga Yes. tekunin, Hmm. sungguh-sungguh, serius. Gokil. Mulai manajemen waktu dan apa udah itu aja. Siap. Gokil. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jangan ngulur-ngulur waktu. Udah tekunin apa yang kita pengen jalanin, ya Bener, kan? bener. Karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal kayak gimana. Benar. Last question sebelum kita wrap up ya. Oke. Setelah semua proses yang kamu lewatin, boleh dong kasih pesan-pesan buat teman-teman yang masih ngerasa stuck tapi kayak mereka pengen berjuang tapi ragu. Boleh dong Oke. kasih ke mereka ini. Oke. Pesan buat percaya diri. Pesan lagi. moral, pesan konjungtif. Bahasa Indonesia. Persuasif, Indonesia. persuasif, Persuasif mengajak. juga boleh. Silakan. Oke, jadi sebelumnya gue ada baca satu penggalan kalimat gitu dari quotes. tokoh terkenal ya, quotes. Jadi kita jangan suffer tuh bahasanya, jangan stres dulu Yes. sebelum sesuatu itu dimulai. Karena kan ketika sesuatu itu akan dimulai, kemungkinan masih sesuatu itu akan terjadi atau enggak gitu. Jadi jangan suffer sebelum waktu itu tuh belum ada gitu. Oh iya. Jadi kita bersiap boleh, cuman suffer jangan. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan emang udah pada dasarnya itu emang akan kejadian dan kita emang mau mengalami itu, ya udah kita jalanin aja gitu. Oke. Sungguh-sungguh dah. Ini nih ya guys, kata-katanya Mas Mufti dah. Ini Pak Erwan, Mas Mufti. Gila. Mas Mufti di sini coy. Oh nggak seimbang. Nggak seimbang. Guys, tingginya juga nggak seimbang. Sorry. Hebat Nggak, ini. sungkem Pak Irwan. Tetap guru tercinta kita. Guru tercinta Pak Erwan ya. Respect abangku. Respect Pak Irwanku. Pak Erwanku. Pak Irwanku. Kata-kata buat Pak Irwan nggak ada. Oke lah. Oh ya, Okil. ngomong-ngomong kita udah cukup lama Yes. ngobrol panjang banget Oke. sama narasumber kita. Teman Salah kita satu sih kali ini. Teman sih lebih ya. Salah satu siswa juga di Yes. SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Asik. Jadi kesimpulannya kita jangan mudah menyerah, jangan mudah menyimpulkan apapun itu. Bener jangan Kita harus suffer. berani mencoba, jangan Yes. mudah berpikiran yang negatif, tetap berpikiran positif karena Benar. semua itu tergantung diri kita sendiri. Betul. Niat berarti emang bener-bener diingin Iya. banget ya, sungguh-sungguh, jangan ngolor-ngolor waktu. Bener banget. Buat laki-laki yang buat semuanya, sorry. Buat semuanya yang di luar sana jangan ngolor-ngolor waktu. Kalau misalnya emang ada goals kalian ya udah jalanin, Iya, ya kan. jalanin aja. Kadang sobat-sobat culture yang dulu tuh kayak ngerasa gue masih stuck tapi gue pengen jalan tapi gue bingung. Nah ini udah ada pesan-pesannya, kalian ulang-ulang aja ini ya pesannya. Mas Mufti sendiri juga pernah ngalamin gitu. Iya, karena di sini kita juga bukan pengen ngebandingin ya, tapi kita pengen dengerin secara langsung dari orang yang merasakan. Benar. Bener Gila, banget. dalam banget ya podcast kali ini ya. Ya dalam banget, Heeh. serius. Tapi jujur thank you banget udah mau main Jujur ke thank you banget sih ya. Kembali kasih. Kata-kata ceritanya ngena sih di kita, nyampe sih di kita. Aman banget ya. Aman. banget. Jujur. Mungkin kita closing langsung kali. Jangan closing dulu dong. Oh, ada iklan. Ada. Ada iklan. Bukan iklan mah, closing Gen Z kayak gini Asik. mah. Oke. Coba dong. Gue nih. Iya. Jadi podcast Ngalcer ini Yes. Horor. podcast yang tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Oh my god. Tapi kita hanya bisa mendengarkan dengan Ya.
Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sobat kaca. Shimmy, yeah. Drink. Fa la la la. Drink. Fa la la la.